Oke, silakan. Apa yang ingin didiskusikan silakan, saya persilakan. Halo. Ya, silakan. Diskusikan, tanyakan. Oh, Biar aku ku buat. sering lihat ini loh, Ya, silakan. perdebatan tempat Maat. Hmm. ini loh, room ini. Seru. Oke. Sekarang saya yang bertanya atau kamu yang bertanya? Saya bertanya aja lah. Oh, silakan, kamu yang bertanya, silakan. Iya, aku sebagai muslim nih Bang ya. Mm-mm. Oh, yang sudah bahas-bahas Alkitab sama Al-Quran itu ya intinya ya. Itu setiap itu nggak ada ujungnya loh kalau dipikir-pikir tuh. Apanya? Nggak ada ujungnya perdebatan itu. Ya, kalau nggak ada ujungnya ya memang perdebatan nggak akan ada ujungnya selagi kalau Alkitab kami mengaku Yesus adalah Tuhan, kalian mengaku Yesus adalah Tuhan akan tetap berdebat terus. Kalian harus tetap mengakui, ya gini dengar baik-baik. Di Alkitabnya orang Kristen mengaku Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Di iman kalian mengatakan Yesus bukan adalah Tuhan. Nah ini akan perdebatan terus. Sekarang saya tanya, kamu mengakui nggak Yesus adalah Tuhan? Ya nggak mengakui lah, kita kan lain. Oke, agama. sekarang pertanyaan saya. Kalau Yesus bukan Tuhan, siapa Tuhanmu? Maksudnya? Kalau Yesus bukan Tuhan, siapa Tuhanmu? Allah wassalam lah kalau kami orang Islam. Siapa? Allah wassalam. Oke, sekarang buktikan bahwa Tuhanmu itu ada. Banyak Tuhanku itu. Buktinya. Silakan, lewat nabinya, silakan. Kuasa dari nabi, ya kuasa Allah lewat nabinya, silakan. Ya kita pengikut Islam ini banyak bukti-buktinya Bang. Ya silakan, apa buktinya? Silakan, bukti bahwa Islam adalah sebuah kebenaran. Silakan, itu yang pertanyaannya. Makasih kata saya coklatnya. Makasih. Bukti bahwa ya agama kamu benar, silakan. Ya kalau untuk benar gaknya itu ya asumsi masing-masing lah. Kita kan berbeda agama. Kalau menurut saya agama saya persis benar lah. Kalau menurut abang agama abang benar. Oke, kita buktikan mau nggak? Boleh? Oke. Nabimu itu siapa nabimu? Nabi Muhammad. Oke. Nabi Muhammad ini dengan Nabi Musa Allahnya sama nggak? Gimana? Nabi Musa dengan Nabi Muhammad Allahnya sama nggak? Sama. Oke, sama. Apakah Nabi Musa mengenal Nabi Muhammad? Kenalan dulu gitu. Ya suruh kenalan dulu. Bagus tuh. Berarti belum kenalan ya? Belum ya? Katanya Allah sama. Kenapa nggak belum kenal? Kan Nabi terakhir kalau Ya kami kan itu. saya tanya, Nabi Musa kenal nggak sama Nabi Muhammad? Tanyanya jangan ke saya, ke Nabi Muhammad. Sekarang nabimu di mana sekarang saya tanya? Ada di mana-mana. Ya ada di mana-mana. Sekarang saya tanya, di mana? Apakah ditulis dalam apakah Nabi Musa mengenalmu? Gak ada tuh jawabannya. Kan saya tanya. Kamu kok tanya terus Tuhanmu siapa? Tuhan saya adalah Yesus Kristus, Juru Selamat yang hidup. Itu kalau menurut kami dia itu kok kamu Tuhan kan toh? Ya karena dia memiliki kuasa, makanya dia dituhankan dan pantas dituhankan. Oke. Siapa bang? Yang nyiptakan siapa dia itu? Tidak ada yang menciptakan. Dalam syahadat kami mengatakan tidak diciptakan. Karena dia terang dari terang, cahaya dari cahaya, dia terang dari terang. Dia pernah hidup jadi manusia ya? Ya, dia hidup sebagai manusia, tetapi kalau manusia jadi Allah tidak mungkin, tapi Allah jadi manusia itu mungkin. Pasti. Itu terakhirnya dia jadi manusia apa dia manusia kembali ke Allah itu? Ya, Terakhirnya. dia naik ke surga dengan tubuh kemuliaannya, dia naik ke surga. Habis jadi manusia itu? Ya, dia kan adalah Tuhan. Dia adalah Allah, berkuasa dong. Oh, iya. Saya tanya Allah, kamu berkuasa enggak? Berkuasa. Kalau Allah kami jangan ditanya lagi. Maha Oke. dari segala maha. Maha dari segala maha. Oke, sekarang saya tanya kamu ya. Kalau Allahmu maha dari segala maha, ini saya tanya kamu. Nih. Ini datanya ya.
Siapa yang kaum mana yang kena sihir nih? Kaum mana yang terkena sihir? Maksudnya gimana itu? Baca dong. Dalam Al-Hijr ayat 15 mengatakan ya, tentu kaum yang terkena sihir. Kaum yang kena sihir ini kaum apa? Mau butuh tafsir? Kaum musyrik yang terkena sihir. Tahlili. Kaum yang kena sihir adalah kaum yang tidak beriman. Mau kita lanjut? Boleh, boleh. Kita bantu ya. Ini ada teman ini di sini. Oke, sekarang saya tanya. Saya tanya Ya. kamu ya. Saya tanya kamu. Aja yuk. Ya. Kenapa kalau Nabi Muhammad itu Nabi Muhammad itu dilindungi, dijaga sama Allah enggak? Wah, pasti Nabi Muhammad Oke. itu pimpinan kita. Dia itu huwal awal wal akhir. Nabi pertama. Nabi Muhammad huwal awalu wal akhiru. Maksudnya coba ulang. Nabi Muhammad huwal awalu wal akhiru. Maksudnya gimana? Iya, dari dia lahir pertama dan Nabi terakhir buat kita. Jadi nggak ada yang diragukan lagi buat kita ini orang umat Islam. Saya tanya, huwal awalu wal akhiru itu Nabi Muhammad atau Allah? Ya Nabi Muhammad kalau itu kalau Nabi Muhammad itu wal awal wal akhir. Yaitu Mantap ini dia. Saya tanya ulang lagi. Saya tanya ulang lagi. Huwal awalu wal akhiru itu Nabi Muhammad atau Allah? Ya Nabi Muhammad. Kalau dengerin kalau Oke, saya dengarin silakan. Tidak usah diragukan. Kul huwallahu ahad. Kul, katakanlah kalau Tuhan kita itu satu dari awal pembuatan bumi di langit ini, ya Allah, gitu jangan diragukan. Tapi Allah punya utusan namanya Kanjeng Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu lahir dari awal dan Nabi dari akhir gitu loh. Siapa yang kena sihir di sini, Bang? Coba baca dulu. Siapa yang kena sihir di sini? Wah, sihir itu kamu kali kena sihir. Bukan saya nggak pernah kena sihir, Bang. Terus Yang kena sihir ini siapa? kena sihir. Coba Coba sihir. kamu baca dulu. Bahwa keadaan seperti Dari sini. Gimana? Kami dari Aisyah radhiyallahu anhu, dia berkata bahwa Rasulullah SAW disihir hingga seakan-akan beliau. Saya tanya siapa yang disihir? Wah, siapa yang disihir? Baca ulang Bahwa Rasulullah SAW pernah disihir. Oke, Hingga siapa yang disihir? Rasulullah pernah disihir. Iya. Terus memang Pertanya- sihirnya. Iya, saya tanya. Allah di mana, Bang? Kalau Rasulullah disihir, Allahnya di mana? Katanya Maha Kuasa, di mana Allahnya, Bang? Nih, dengerin. Silakan. Bang, saya mau nanya, Bang. Sebenarnya Jawab dulu yang tadi, Bang. Jawab. Jangan panas, yang di sebelah jangan panas. Nanti gantian satu-satu, kalian gantikan. Satu kabar nanti gantian satu-satu. Satu-satu, oke. Silakan, siapa yang kena sihir? Kalau nggak kuat, over ke teman sebelah, silakan. Ini di situ kan yang kena sihir Rasulullah SAW, Nabi kita. Ini kok karena Nabi kita itu manusia yang mulia, manusia biasa, Bang. Manusia mulia, apakah bisa kena sihir? Manusia biasa. Nabi... Nih, gini Bang, Rasulullah itu selalu mengajarkan buat umat-umatnya, kalau Nabi kita kena sihir, umatnya juga kena sihir. Rasulullah itu manusia biasa tapi manusia yang mulia loh. Manusia yang mulia dari segala para manusia di jagat bumi ini, yaitu utusan kita sebagai umat Islam. Yaitu kenapa kita selalu harus menyebut asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, karena Muhammad Bang, itu coba lihat sini, jangan terlalu kepanjangan, Bang. Kecuali kepada Rasul yang diridhoinya, sesungguhnya dia menempatkan penjaga malaikat-malaikat. ini Oke. Bang, Di mana malaikat penjaga Nabi Muhammad ketika dia kena sihir? Silakan. Malaikat Jibril. Gini Bang, kalau kita kena sihir terus istilahnya nggak mempan, nanti yang ada kesombongan. Kalau Nabi kita itu selalu mencontohkan tidak ada kesombongan karena. Oke, saya tanya, Nabi Musa pernah kena sihir nggak? Saya tanya.
Saya tanya, Nabi Musa pernah kena sihir atau enggak? Menurut kamu pernah nggak? Nggak pernah. Nabi Musa tidak pernah kena sihir. Saya tanya, ada riwayat Isa Al-Masih pernah kena sihir enggak? Saya tanya. Ya, dengerin nih, makanya Nabi Enggak, Musa. jangan kemana-mana. Isa Al-Masih pernah kena sihir enggak? Saya tanya. Ya, aku nggak tahu situ tanya. Isa Al-Masih enggak pernah kena sihir juga. Sekarang saya tanya, hadis yang kau bacakan tadi, siapa yang kena sihir? Dan Rasulullah emang pernah kena Ya sihir. udah jelas di situ. Ya. Walaupun manusia, tapi kami mengaguminya manusia yang paling sempurna yaitu Rasulullah SAW. Dan Oke. Tuhan kita satu yaitu Allah. Jadi Oke. Nabi Muhammad itu cuma utusan. Oke, yang dari- sempurnanya apa? Sempurnanya Rasulullah apa? Coba silakan. Sempurnanya itu innama bu'istu liutamima makarim. Artinya, dia mempunyai akhlak yang mulia, yaitu lebih dari manusia-manusia yang mulia, yaitu akhlak yang baik, jujur, yaitu satu, sidik, jujur, amanah, dapat dipercaya, tablik, dan fatonah. 4, akhlak mulia Rasulullah yang selalu kita pegang teguh karena beliau adalah pimpinan di. Bang, kamu ngomong santai, Bang. Jangan terlalu tegang, Bang. Saya emang mengaguminya Rasulullah, jadi terlalu gimana ya? Saya itu pengikut bergejolak karena emang Rasulullah itu, saya kalau urusan sama Rasulullah hatinya langsung tersentuh, gitu. Oke. Iya. Sekarang Iya, iya. gini, Bang, ya. Yang tadi kamu bilang yang kamu kagumi itu apalagi, yang kamu hormati apalagi? Wah, ya enggak banyak bang. Yang penting tadi saya bilangin innama buistu li utamima makarimal akhlak, yaitu innama buistu li utamima makarimal akhlak, yaitu hanya akhlak Rasulullah. yang saya- Mau kita lihat akhlak? Oke. Ini Sirah Nabawiyah ya, Bang ya. Iya, so silakan buka. Nah. Silakan Anda silakan ini dulu, Bang. Iya silakan. Silakan bernarasi dulu. Nah gini bang, maaf saya nanya boleh nggak bang? Oke, ini. Oh iya. Apakah ini termasuk akhlak? Ini Sirah Nabawiyah ya. Coba dibuka. Kamu pernah membaca nggak perang di Khaybar? Nggak pernah saya bang, nggak pernah membaca bang. Oke, sekarang kamu tahu kenal nggak Kinana? Ya nggak kenal, saya belum pernah kenalan juga bang. Oke, sekarang nih Bang, siapa Iya, yang Bang. memerintah ini Bang? Ya, kemudian coba Bang baca kemudian. Kemudian Rasulullah bertanya kepada Kinana bin Rabi tentang kekayaan lainnya, namun ia masih saja menutup mulut. Lalu Rasulullah bersabda kepada Zubair bin Awam, siksa dia hingga engkau bisa mengorek tuntas apa yang di dadanya. Nah terus gimana? Mau lanjut? Zubair, lanjut. Saya capek bacanya bang. Zubair bin Awam menyalakan api dengan batang Iya. kayu Ya terus di dada Kinana bin Rabi. Kemudian Rasulullah mendorongnya. Kemudian Muhammad bin Maslamah. Kemudian dia apa? Dia memenggal kepalanya sebagai Kepala siapa yang dipenggal? siapa coba? Kinana. Atas perintah siapa? Atas perintah siapa? Itu kita Saya tanya atas perintah siapa ini? Bang, nggak ada takbirnya nggak? Takbirnya mana? Nggak ada ya? Perintah siapa ini? orang-orang dapat dikeluarkan dari dalam. Iya, ini perintah siapa, Bang? Iya perintah. Kemudian Rasulullah. Jangan malu-malu, tinggal jawab aja. Perintah siapa ini? Emang ada tulisan perintahnya mah? Kemudian, nih, lihat. Kemudian Rasulullah mendorongnya kepada Muhammad bin Maslamah. Kemudian dia, Memenggal kepalanya sebagai kepala siapa yang dipenggal? Rasulullah. Kepala Kinanah yang dipenggal. Kamu ngerti bahasa nggak? Saya masih bingung ini. Coba bacanya. kita lihat ini. Ya, coba ulangi lagi yang Rasulullah siapa yang bersabda ini? Rasulullah bersabda Kepada Kinana bin Ya. Rabi. Ya terus. Bagaimana? Ya, bagaimana pendapatmu Bila kami menemukannya padamu, maka kami akan menemukannya maka akan membunuhmu. siapa yang memerintah, siapa yang bilang untuk membunuh nih? Ya Rasulullah. Sekarang saya tanya, di mana akhlaknya yang kamu bilang? Silakan jelaskan kepada saya. Bagaimana dengan data itu? Silakan jawab.
Nah, itu kitab dari kitab siapa itu? Bang, Coba. silakan beli di Gramedia, Bang. Sirah Nabawiyah Ibnu Hishaq. Silakan beli di Gramedia, Bang. Sirah Nabawiyah. Ya, itu sebuah sirah Nabawiyah. Oke, sekarang kemudian kedua, ya. Ya, Kalau kamu silakan. tidak bisa jawab itu, kemudian kedua. Iya, ya, Kamu nggak bisa jawab itu ya? yang tadi. Yang tadi mau saya jawab belum? Oh, mau jawab dulu. Itu masalah kinanah. Rasulullah SAW bersabda, memerintahkan apabila itu akan memenggal kepala siapa tadi, kinanah. Ya. Ini, Saya cuma membaca ya. Saya hanya suruh kamu membaca dan kamu menjawab. Silakan. iya, saya untuk jawaban itu saya belum pernah baca juga. Ah, silakan. Kalau yang ini pernah membaca enggak? Sirah Nabawiyah Al-Mubarakfuri. Kita lihat nih. Ya. Saya bisa baca Teladan enggak? Saya tanya teladan enggak? Enggak. Saya punya pegangan sendiri Oke, Al-Quran. sekarang saya tanya kamu, siapa yang ingin naik ke puncak gunung ini lalu ingin terjun? Siapa? Ya siapa yang bikin siapa itu? Saya tanya, ketika wahyu terputus, siapa yang naik ke puncak gunung dan ingin terjun? Siapa? Siapa? Guruan ya kan jadi Nabi Muhammad gitu. Iya, kenapa dia ingin terjun? Kalau dia seorang nabi, sekarang perintah siapa yang kenapa dia ingin terjun? Terjun dari atas ketinggian, siapa? Kenapa? kitabnya. Ya kenapa? Mungkin punya. Iya, sekarang saya tanya kamu, ya. Saya tanya kamu dengar baik-baik. Ya, ini buku ya. Saya Iya, cuma iya. membaca ya. Ya. Iya. Apakah hal-hal seperti itu bisa diteladanin? Gimana? Gimana? Apa ini pertanyaan? Apakah hal-hal seperti itu bisa diteladanin? Itu pertanyaan. Silakan. Ya, bisa diteladanin. Emang sesuatu Apakah yang naik ke puncak gunung lalu ingin terjun? Apakah bisa diteladanin? Silakan. ya, bisa. Ini, dengerin. Allah Subhanahu wa taala itu mengirimkan wahyu kepada malaikat Jibril turun ke Rasulullah SAW, Nabi kita. Itu semua ada hikmah di balik semua itu. Itu kenapa suruh turun ke terjun, suruh Rasulullah yang menyuruh. Bisa jadi kalau nggak turun terjun ke apa tadi, ke bukit apa itu bisa menyesatkan Udah orang. mulai gelagap nih. Ini udah mulai gelagap nih. Silakan gantian. Silakan gantian. Udah mulai gelagap. Silakan gantian. Ya, rolling gantian. Ya, saya mau tanya boleh nggak? Silakan. Apa yang ingin Anda tanyakan? Silakan. Saya mau nanya, saya kerugian soalnya orangnya. Iya. Ya. Saya nanya masalah Rasulullah. Masalah Nabi Musa. Yesus makan babi nggak? Yesus makan babi nggak? Yesus sebagai Yahudi dia taat pada aturan Yahudi, dia tidak makan babi. Kenapa? Yesus disunat nggak? Makan babi. Yesus sunat juga. Yesus disunat karena dia adalah Yahudi. Sekarang agama apa yang tidak makan babi? Langsung saja yang ngomong, langsung jangan di belakang layar, silakan langsung saja kasih, silakan langsung kasih yang di sebelah, silakan. Gini. Jangan malu-malu, langsung. Sekarang saya tanya kamu, kenapa titikmu dipotong? Saya tanya kamu, kenapa kamu disunat? Silakan. Pertanyaan saya tanya gini, apakah di dalam siapa yang memerintahkan kamu untuk sunat? Silakan. Karena nih, saya jawab. Jangan kemana-mana. Siapa yang perintahkan kamu untuk sunat? Ya, karena itu emang kebaikan. Gini loh. Saya tanya, siapa yang memerintahkan sehingga banyak orang Islam yang menyunatkan diri? Siapa yang perintahkan untuk sunat? Ya, yang memerintahkan karena kita sebagai orang Muslim. Saya tanya, apakah Allah yang memerintahkan untuk sunat? Ya nggak ada urusannya sama pengarang kita. Itulah Saya kebersihan. tanya, yang memerintahkan untuk sunat apakah Allah? Ya bukan. Ini dengerin. Lalu siapa kalau bukan Allah yang memerintahkan? Lalu siapa yang memerintahkan? Teman, jangan puter-puter. Ini dengerin dulu. Siram dulu kepalanya, Bang. Siram dulu kepalanya biar otaknya segar, Bang. Hanya masalah sunat. Ya, kita lagi bicara sunat. Ayo silakan tentang sunat, silakan. Adofatu minal iman. Kebersihan sebagian dari iman. Orang Oke, it's Islam okay. memegang It's okay. kebersihan itu sebagian dari Apakah iman. hanya berbicara tentang sunat? Silakan. Apakah ada Al-Quran itu sempurna nggak? Ya sempurna sekali lah. Oke, lengkap nggak?
Lengkap sekali lah. Ada jawaban nggak ketika ditanya tentang Al-Quran? Al-Quran ada jawaban nggak? Yaitu an-nadofatu minal Saya iman. tanya, ketika ditanya apapun tentang di dalam Al-Quran bisa menjawab nggak? Ya bisa lah. Oke, sekarang tunjukkan satu ayat tentang sunat dalam Al-Quran. Bonyok deh. Itu ngambilnya Silakan, satu aja. surah berapa yang berbicara tentang sunat? Silakan tunjukkan. Kasih teman yang tadi ngomong. An-nadofatu minal iman. Teman yang tadi ngomong, surah berapa yang berbicara tentang sunat dalam Al-Quran? Silakan. Kasih over ke teman yang tadi, silakan. Over ke teman yang tadi, tunjukkan surah berapa berbicara tentang sunat. Kalau Tadi Anda saya bisa tunjukkan surah berapa tentang sunat, Mau saya saya ikut jelasin kamu, silakan. Ya silakan tunjukkan surat berapa? Surah berapa? Kenapa orang Muslim itu wajib sunat? Iya, yang saya tanya, apakah Al-Quran bisa menjawab pertanyaan saya? Tunjukkan di surah berapa berbicara tentang sunat, silakan. Kalau orang Islam itu ngambilnya gini dari Bang, jangan kemana-mana, Bang, jangan kemana-mana. Abang jangan kemana-mana diskusinya, gini Bang, jangan kemana-mana diskusinya, Bang Bodrex. dalilnya ini Nanti loh. kita orang di sini pusing semua. dengerin dalilnya dulu. Nanti kotong di sini pusing semua, Bang. Ya gini, Bang. Abang silakan buka di dalam Al-Quran surah berapa berbicara tentang sunat, silakan. Udah gini, dengerin dulu. Kagak ada. Bilang aja RK, kagak ada datanya RK gitu. Saya nggak megang kitabnya. Enggak, Kalau kan Mas kamu itu bisa nggak ngomong, siap. saya yang bukakan di sini. Kamu ngomong, saya bukakan di sini, silakan. Deh, makanya diambil loh. Saya nggak tahu ayat-ayatnya, tapi itu yang ada an-nadofatu minal iman, Ya kebersihan itu surah sebagai- berapa? Enggak ada surahnya berapa. Itu hadis dari Rasulullah udah. Kalau kau berbicara tentang sunat, tititmu dipotong, kulupmu dipotong, itu kamu harus tahu. Berarti saya tanya, apakah Al-Quran bisa menjawab? Kamu bilang bisa sekali dong, dengan lantangnya kau bilang gitu. Makanya saya tanya, kalau memang Al-Quran bisa menjawab pertanyaan ini, Al-Quran itu sempurna, surah berapa yang berbicara tentang sunat? Silakan. Gini. Sunat gitu. Iya, iya. Jadi Mas ini bener-bener mendesak saya nah. Nih. Saya mendesak dong, karena saya butuh datanya. Mana surah berapa? Coba dicari surat An-Nahl ayat 1 2 3. Oke, kita buka An-Nahl 123 ya. 1 2 3. Coba. Oke, ada kata sunat nggak? Ya. Iya. 123. Itu juga disebutkan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nih, kita lihat yang depan sini, jangan ngomong dulu, buka dulu datanya. An-Nahl 123 nih, lihat. Kemudian kami wahyukan kepadamu Nabi Muhammad, ikutlah. Mana kata sunat di sini? Nih gini, dengerin. Saya tanya, mana kata sunat di sini? Mana kata sunat di sini? Ulang-ulang, Lek. Iya, saya tanya, mana kata sunat di sini? Jadi gini, Ada nggak dengerin. kata sunat di sini? Silakan tunjukkan kepada saya kata sunat di sini mana? Kamu bilang An-Nahl 123. Kata sunatnya Ini. mana? Jadi gini loh. Itu dalam dibaca nggak? Ikutilah agama Ibrahim sebagai sosok yang hanif. Yang kita ikut adalah Allah atau agama Ibrahim. Nih, kalau agama Ibrahim itu, Kalau disuruh akid agama Ibrahim, kenapa kamu nggak Yahudi aja? nih, nggak bisa. Karena Ya kan, kan kamu bilang ikut agama Ibrahim. Pertanyaan saya, ini pertanyaan, kenapa kamu nggak Yahudi saja? Gantian kamu nanya Kristen itu kan bisa. Ini loh. Mana kata sunat di situ? Oke, agama Ibrahim. Ibrahim percaya kepada apa? Taurat atau bukan? jadi dia yang betul iya binatang Kok marah, ngamuk dia di sebelah. Udah mulai maki-maki. Udah mulai maki-maki dia di sebelah. Sekarang gini, Ibrahim percaya kepada Taurat saja. Saat zaman Ibrahim saja nggak ada Taurat. Saat zamannya Ibrahim saja tidak ada Taurat. Ya jadi Ibrahim tahu dari mana? Saat zamannya Ibrahim belum ada Taurat. Taurat itu diturunkan pada zaman Nabi Musa. Lalu Ibrahim percaya kepada siapa coba? Nabi Ibrahim. Ya, percaya kepada siapa? Karena zamannya Ibrahim belum ada Taurat. Jadi Ibrahim tahu dari mana? Tulisan dari siapa? Bodrex, kau ku buat di sini. Bodrex.
Bodrek sampai kepalamu botak kau gak akan kau buat kau pusing. Sampai kepalamu botak ku buat kau pusing-pusing di sini. Benaran, bodrek kau sampai demam tinggi kau di situ. Sampai kau demam tinggi di situ ku buat kau sampai bodrek. Silakan. Gantian silakan. Ya, gantian siapa ya? Saya mau nanya nih. Yang tadi sunat belum selesai, kulupmu dipotong. Kulupmu dipotong, kenapa belum selesai itu? Jadi gini, dengerin nih. Silakan. Bicara tentang kulup dulu. Kamu udah sudah di sini. Iya. Saya mau masalah itu dulu, Nabi Ibrahim dulu. Saya kasih tahu nih. Nabi Silakan. Ibrahim kan punya anak 2, namanya Ismail. Kita tahu nih. Ya kan? 2 anak. Ismail dan siapa? Ya, mulai bodrex, handphonenya udah mulai balik puter-puter, muter keliling, rotasi. Handphonenya udah mulai rotasi. Ya, dia udah mulai pusing, teman. Ismail dengan siapa? Saya nggak pegang kitabnya soalnya. Bingung kan? Saya nggak pegang kitab Al-Quran, sedangkan Mas kan di situ udah megang kitabnya, jadi enak baca-bacanya gitu. Iya, sekarang kamu disuruh beriman kepada Taurat gak? Percaya kepada Taurat gak? Ya, enggak, saya tetap percaya kepada Al-Quran. Saya tetap percaya kepada Al-Quran. Kamu tetap percaya kepada apa? Al-Quran, kitab saya emang Oke, Al-Quran. sekarang kamu percaya kepada Al-Quran. Tentang sunat itu, Ibrahim kan di zamannya lah, bukan zamannya Nabi Muhammad. Ibrahim kan nggak percaya Al-Quran. Nabi Musa kan nggak percaya Al-Quran. Adam kan nggak percaya Al-Quran karena belum ada Al-Quran. Sekarang kalau Nabi Musa saja tidak kenal Al-Quran, sekarang kamu tahu sunat dari mana? Dia mengikuti Nabi siapa? Ya kita kan tetap mengikuti Nabi Ibrahim. Kita kan Ibrahim percaya Taurat nggak? Sementara Taurat aja belum ada saat di zaman Ibrahim. enggak menguasai. Kamu menguasai. Gantian ya, batolak bahela. Orang Timur bilang batolak bahela. Besok batolak bahela sudah di situ. Nggak apa-apa. Nanti saya mikir dulu. Gantian sekarang. Kamu tahu sunat dari mana, teman? Sunat diajarkan di agama apa? Islam, Agama kan? siapa? Agama Islam. Berarti Allah yang perintahkan, apa benar? Ya benar. Oke, silakan. Surah berapa Allah memerintahkan tentang sunat? Silakan. Setahu aku, kita ini pedomannya dari Quran dan Sunnah Nabi. Iya, sekarang saya tanya Al-Quran itu dari mana tentang sunat? Silakan, tunjukkan. Aku mau jelasin dulu. Oke, silakan. Hadis berapa yang bicarakan tentang sunat? Silakan, hadis. Oke. Silakan. Oke, atau Nabi Muhammad bersunat hadis berapa? Silakan. Coba tunjukkan. Nabi Muhammad bersunat di hadis berapa? Silakan. Tunjukkan. Dengerin dulu ya, Mas. Ya, saya dengar, tapi tunjukkan data dulu baru ngomong. Hadis berapa yang bicara tentang sunat? Silakan. Lupain dulu aku mau ngomong. Baru disalib diturunin. Jangan dia kan tanya hadisnya. Kalau setahu Hadis. Saya tanya hadis, jangan muter-muter kemana-mana. Hadis yang bicara tentang sunat. Silakan. Mana hadis mana? untuk pengetahuan hadis atau surat-surat emang aku kurang. Tapi menurut terus aku, pengalamanku atau jangan menurut kamu karena kamu bukan imam. Jangan menurut kamu bukan imam, bukan imam kamu. aku mau jawab, Mas. Kecuali kamu bilang menurut Imam Ibnu Katsir, ya. Bukan menurut Imam Bodreksin, nggak ada imam yang namanya Bodreks, nggak ada. Jadi jangan menurut kamu, menurut imam. Imam siapa? Mustad Ahmad atau siapa? Ya, gitu. Iya benar. Dia nggak tahu masalah Imam Syafi'i. Dulu. Ya udah Imam Syafi'i silakan. Mana menurut Imam Syafi'i mana silakan? Tunjukkan mana menurut Imam Syafi'i silakan mana. Jadi kenapa kulupmu dipotong? Tujuannya kulup dipotong itu perintah siapa? Sunat itu apa? Kalau setahu Mas sekarang. Oh, menurut saya. Oke.
sunat itu di dalam keimanan di dalam iman Taurat, kenapa Yesus disunatkan? Itu kan di awal pertanyaannya kan. Karena Yesus Yahudi. Ya. Aku tanya Dan itu bicara tentang sunat itu berbicara tentang milah, perjanjian sunat antara Allah dengan Abraham, antara Allah dengan bangsa Israel. Itu perjanjian sunat. Ya. Jadi yang bukan Israel kenapa disunat? Kamu orang apa? Orang Islam. Orang Saya tanya, kamu bangsa apa? bangsa Indonesia lah. Nah, berarti kamu bukan Israel. Bangsa Israel lah yang disunat. Kenapa kamu bangsa Indonesia kamu disunat? Ini perlu bicara sunat menurut perjanjian Allah dengan Abraham, dengan Ibrahim, ya, dengan perjanjian Allah dengan bangsa Israel, bukan dengan bangsa Indonesia, bukan dengan bangsa Mesir, bukan dengan bangsa Arab, bukan. Jadi yang disunat adalah Yahudi, keturunan Abraham atau budak-budaknya Abraham. Itu isi dari perjanjian sunat. Masih ada lebih dalam lagi. Kamu budaknya Abraham nggak? Saya tanya kamu. Nah, bukan dari segi kesehatan. Bukan. Saya tanya kamu budaknya Abraham nggak? Bukan. Nah, kenapa kamu disunat? Kalau kamu bukan budaknya Abraham, bukan anaknya Abraham, kenapa kamu disunat? Bukan bangsa Israel, kenapa kamu disunat? Nah, itu fakta di dalam kitab Taurat. Sekarang coba fakta tentang sunat dalam kitab Al-Quran di mana? Coba silakan. Tadi kan menurut Alkitab. Silakan. Menurut Al-Quran di mana? Silakan. Ya oke. Surah Ini berapa? Ini aku nggak jawab tentang hadis kah, tentang surat kah, apakah? Menurut aku, maksud pengetahuanku loh ya, menurut pengetahuanku, satu, untuk rasul-rasul atau nabi-nabi, kan itu kan ada zamannya mas. Ibrahim punya umat, Isa punya umat sendiri. Rasul itu Nabi Muhammad juga punya umat sendiri. Nah gini maksudku, kenapa ada ajaran yang andai kan ya satu ya Ibrahim punya ajaran untuk disunat. Nah toh nyampe ke kita, ke umat Nabi Muhammad, karena emang estafet mas ajarannya. Ajaran yang masih berlaku atau masih Gini. Kamu jangan panjang kali lebar. Sekarang kamu dengar gini. Aku mau Gini, jawab. apakah Al-Quran menyempurnakan kitab-kitab sebelumnya? Ya benar. Kitab Taurat disempurnakan sama Al-Quran? Ya benar. Kitab Jabur disempurnakan sama Al-Quran? Semua Kitab disempurnakan. Injil sabar, belum selesai. Kitab Injil disempurnakan sama Al-Quran? Oke, tunjukkan satu ayat dalam Taurat Nabi Musa yang disempurnakan sama Al-Quran. Jangan bilang Tunjukkan satu ayat dalam Jabur yang disempurnakan sama Al-Quran. Tunjukkan satu ayat dalam Injil yang disempurnakan di dalam Al-Quran. Modar. Silakan. Kalau mengatakan Al-Quran menyempurnakan kitab sebelumnya, saya tanya kamu. Ayat dalam Injil yang disempurnakan dalam Al-Quran apa? Silakan. Satu ayat dalam Injil yang disempurnakan dalam Al-Quran. Qul huwallahu ahad itu aja udah. Saya nggak bahas yang lain, silakan. Pakai bahasa Bima aja. Dia nggak mau suatu. Hajar. Itu dia ajar dia. Nanya apa tadi? Al-Quran kan menyempurnakan. Iya. Ya kan? Iya. Ya kan? Iya. Menyempurnakan kitab sebelumnya, betul? Iya, terus. Oke. Taurat disempurnakan sama Al-Quran nggak? Sebenarnya kan Saya tanya, Al-Quran menyempurnakan Taurat nggak? menurut Mas Bukan menurut saya tanya menurut kamu. kalau saya sih Al-Quran menyempurnakan Taurat atau tidak? kurang tahu. Kalau itu mah untuk perubahan masing-masing. Jangan standar ganda, langsung saja poinnya. Al-Quran menyempurnakan kitab-kitab sebelumnya atau tidak? Kamu tadi Poinnya intinya kalau Al-Quran itu emang kitab yang udah sempurna dari awal. Oke. Untuk Taurat yang lain karena bukan kitab saya pribadi orang Islam. Dari Jadi, awal sejak kapan?
Ya dari awal turunnya wahyu, kepada Rasulullah itu Nabi Al-Quran. Musa agamanya apa? Saya tanya. Nabi Musa agamanya apa? Oke, beralih lagi topiknya. Nabi Musa agamanya apa? Mm. Ya kurang tahu. Saya Yang bisa masuk surga hanya agama apa? Saya tanya. agama Islam. Oke, Nabi Musa agama apa? Nggak tahu saya. Kalau Nabi Musa bukan Islam, apakah Nabi Musa tidak masuk surga? Ini loh. Gimana? Dengar ya, kalau emang Nabi Musa tidak mengaku dirinya Tuhan, dia akan Saya masuk tanya surga. Nabi, saya nggak tanya Nabi Musa Tuhan Iya. atau tidak. Saya tanya Nabi Musa agama apa? Saya nggak tahu, emang. Hah? Dari dulu agama ya Yahudi kan. Saya tanya Nabi Musa agama apa? Kamu tahu nggak? Kitabnya apa kitabnya? Syarat untuk masuk agama kamu apa? 2 kalimat. Islam, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Oke, sekarang Nabi Muhammad agama apa? Agama Islam. Sah nggak ketika kamu mengucapkan 2 kalimat syahadat menjadi Islam? Ya sah. Sama. Oke, Udah pasti. sekarang pertanyaan saya. Nabi Muhammad syahadatnya gimana? Muhammad asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Masakah dia syahadat menyebut dirinya sendiri? Apakah dia bersyahadat menyebutkan namanya sendiri? Ya, iya, karena dia dibawa dari Allah. Saya tanya, apakah Nabi Muhammad bersyahadat menyebutkan namanya sendiri? Yang nggak apa-apa. Emang maunya Oh, dia. nggak apa-apa. Jadi Iya. jadi bersyahadat menyebutkan namanya sendiri. Gitu. Jangan Menurut sampai- kamu gitu? Iya, yang penting jangan sampai Gitu. asyhadu alla ilaha illallah Muhammad. Nah, itu salah. Asyhadu alla ilaha illallah asyhadu anna Musa itu salah. Tapi kalau asyhadu alla ilaha illallah asyhadu anna itu oke. Nabi Musa syahadatnya gimana? Ya situ yang agamanya saya sama Islam. Jadi kalau Nabi Musa tidak syahadat seperti itu, apakah Nabi Musa masuk neraka? Urusan masuk neraka itu urusan Allah. Ya kan, urusan Tuhan saya. Gini, kalau udah mengucapkan 2 kalimat syahadat itu masuk surga nggak? Ya masuk surga, tapi kalau Oke. Nabi Musa masuk surga, cuma pengikutnya nggak tahu kemana masuk surga. Ya syahadatnya gimana Nabi Musa? Iya. Nabi Musa Iya. syahadatnya gimana? Ya, kalau Nabi Musa asyhadu alla ilaha illallah asyhadu Muhammadur Rasulullah. Kalau Nabi Musa meyakini bahwa Muhammad itu utusan Allah. Sekarang Nabi Muhammad hidup di zamannya Nabi Musa. Ya sebelumnya wal awal wal akhir. Ngaku dia. Saya tanya ulang, apakah Nabi Muhammad hidup di zamannya Nabi Musa? Enggak, dia kan duluan. Makanya Ya dia makanya sekarang kalau Nabi Musa bersyahadat seperti yang kamu syahadatkan, sementara Nabi Musa aja tidak hidup di zamannya Nabi Musa. Iya. Ngerti nggak? Kan beda zaman. Over kameranya. Yang udah ya. So. Oke, kita main logika aja lah ya, Mas. Oke, logika Jangan silakan. hadis, jangan main surat lah. Oke. Ya karena kamu kan nggak beriman kepada kitabnya kamu. Kamu kan beriman kepada logikanya kamu kan? Benar nggak Bodrex? Ini kan sudah logika. Kamu beriman kepada kitab kamu atau beriman kepada kitabnya kamu? Ya kita kan orang biasa bukan Nah, ustaz-ustaz kalau saya tanya iman kamu, kitab kamu yang menjawab atau logika kamu yang menjawab? Aku jelasin kan yang masalah Musa sama Nabi Muhammad tadi. Oke, sekarang kalau saya bertanya, logika kamu yang menjawab atau kitab kamu yang menjawab? Aku jelasin apa enggak? Oke, silakan. Silakan. Ku gasin. Silakan. Sekarang gini. Mas kan tadi debatin masalah Musa sama Muhammad. Oke. Kalau Musa nggak bersyahadat katanya nggak masuk surga, nggak masuk Oke. surga lah ya. Ya dong, karena syarat itu bersyahadat gak? Nah sekarang gini, kita emang beda zaman Mas. Maksudnya di zaman Nabi Musa ya Nabi Musa, di zaman Nabi Muhammad ya Nabi Muhammad, gitu loh maksudnya. Untuk ajaran Oke. Nabi Musa, andaikan umatnya mengikuti ajaran Nabi Musa yang telah diutus sama Allah, ya insya Allah, Allah alam lah, Allah bakalan nerima mereka ke Kamu surga. dengar saya. Aku mau jelasin loh Mas. Naik haji itu sudah ada sejak kapan? Jangan ngomong kayak gitu. Kita lagi bahas Musa. Enggak. Ini ada hubungan. Naik haji sudah ada sejak kapan?
Potong terus itu. Sekarang kok ganti topik? Kan kita mau Enggak, ini bahas penting, ini sama nih. Siapa yang membuat Ka'bah? Saya tanya, siapa yang membangun Ka'bah? Lah, ilaha illallah. Nih, Ibrahim nggak? Ibrahim nggak yang membangun Ka'bah? nih bagian masalah. Bukan. Nah, kalau kabarnya itu kan tempat di mana lagi? Bang, lihat sini. Ibrahim nggak yang membangun Ka'bah? Dia lagi ganti topik ini. Iya. Karena yang Gak. Saya nggak ganti topik. Ibrahim nggak yang membangun Ka'bah? Iya betul. Terus gimana? Oke. Jika Ibrahim yang membangun Ka'bah dengan bebek, jika Ibrahim dulu atau Musa dulu? udah mau dijawab, Ibrahim. nggak taunya ganti Ibrahim dulu. lagi. Yang di Nabi sebelah Ibrahim. suruh diam dulu. Ibrahim dulu. Oke, Nabi Ibrahim Ibrahim. dulu ya. Dia membangun Oke. Ka'bah. Jika Ibrahim duluan yang membangun Ka'bah, kenapa Nabi Musa tidak ikut naik haji? Dia mungkin nggak punya ongkos kali Nabi Musa ya. Nah ini nih. Nah ini. Jika Ibrahim yang membangun Ka'bah, kenapa Nabi Musa tidak pernah tahu Ka'bah itu dibangun di Arab? Ngapain? Coba tunjukkan data, tunjukkan informasi kepada saya kalau Nabi Musa mendapatkan informasi bahwa Ka'bah pernah dibangun Ibrahim di Mekah. Zaman dulu belum ada telepon ya. Kelar kan? Kelar kan? Gini. Ya udah, main kelereng di bawah lah, terlalu lama. Nah, itu baru logika. Oke, teman-teman, sudah jam 9 malam, teman-teman. Saya harus akhiri, besok pagi kita live lagi, teman-teman. Jam 7.30 kita live lagi.